Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel kesayangan kita, Uji Channel. Oke, sekarang saya menayangkan ya. Ini mau saya menayangkan, memberitahukan, memberitahukan dan menyampaikan video terbaru dari saya tentang pernyataannya. Mungkin ini seorang Habib yang memberi pesan kepada Robito Alawiyah, dan ada oknum Habib yang membenarkan Kiai Mat. Oke, jangan lama-lama ya. Kita akan tayangkan videonya dan kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum. Lagi rame ini antara Balwi masalah nasab. Ngapain itu Balwi semuanya pada ngomen masalah nasab? Harusnya kalian-kalian itu jamaah introspeksi. Kenapa banyak masyarakat yang sekarang membenci para habaib? Hilanginlah itu Habib-habib yang ngomongin masalah omong kosong, kurafat-kurafat. Tegur itu Robito. Jangan cuma memperbaiki citra, tapi Habib-habib yang nggak bener dipertahanin. Soalnya sekarang masyarakat lebih pintar memilih. Jangan Habib yang sama orang kaya nurut, padahal orang kayanya penjahat ngikut. Introspeksi lah. Udah bukan zaman muhibin yang dibodoh-bodohin seperti itu. Udah pintar-pintar sekarang ya, Beb. Pikir-pikir lagi, Beb. Introspeksi, Beb. Oke. Oke ya, barusan saya tayangkan apa ya? Tayangan pendek video dari seorang Habib kayaknya ini. Kalau dia dari muka-mukanya adalah seorang Habib. Beliau memberi pesan kepada Robito Alawiyah tentang jamaah-jamaah jamaah-jamaah yang suruh introspeksi diri terkait apa yang mereka lakukan gitu loh. Dan saya akan tayangkan video selanjutnya ini tentang Habib juga yang ya membenarkan ya katakanlah seorang Habib ya membenarkan lah kayak Imat gitu loh. Ya itu tadi tuh videonya seorang Habib Robito itu harus lihat itu gitu loh, biar introspeksi. Apalagi yang pedes tadi ya, yang bilang memperbaiki citra gitu loh. Oke, kita akan lanjut videonya ya. Satu, kita nggak mengudara Mas Chandra ini karena ini banyak gonjang-ganjing di media sosial ya. Sekarang ini kita lagi lagi disorot lah terkait Habib juga kan. Iya, ada dua kubu yang sedang ya masing-masing sih saudara kita, masing-masing saudara kita. Tapi akhirnya ini dua kubu ini saling ya begitulah, ya saling saling membenarkan masing-masing ya. Pembenaran yang ini menurut ini benar, yang ini benar. Ya tinggal gimana nih caranya, gimana kita bisa menyatukan dua kelompok ini. Kenapa? Karena tugas kita ya mengislahkan. Fa aslihu baina akhwaikum. Ya innamal mu'minuna ikhwah. Ini kan orang beriman nih. Kiai Imat, Kiai. Ini dari sini ada Kiai Idrus Romli.
kiai sama kiai ya. Ada di sini ada Habib juga ya dari Wali Songo. Di sini ada Habib dari Robito Alawi. Jadi kalau saya pikir dua-duanya ini orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya. Nah, ketika ada persoalan di antara mereka, fa aslihu baina akhwaikum. Maka kita damaikan nih kedua-duanya. Supaya mereka ini kembali bersaudara. Ya, jangan sampai nauzubillah ya, bahkan Nabi berpesan kepada kita marahan itu, musuhan itu cuman batasnya 3 hari. Ya nggak boleh kita marahan musuhan lebih dari 3 hari. Ya, ini memang media sosial ini harus juga menjadi pembelajaran buat semua masyarakat agar menjauhkan hal-hal yang nauzubillah perpecahan umat. Baik, Bib. Ya. Terkait dengan apa namanya kekisruhan ya, atau mungkin suasana yang rada panas terkait Habib yang ada di Indonesia. Iya. Bib, komentar Habib seperti apa sih, Bib? Terkait hal ini, terus sebagai netizen atau sebagai masyarakat Indonesia itu kita itu harus bagaimana sih gitu? Karena memang ketika banyak sekali di medsos sudah mulai kayak semacam anti Habib, ya kan? Ada juga kayak gitulah, semacam kayak gitu. Nah, gimana Bib? Karena memang kita kan istilahnya diusahakan sebagai seorang muslim lah dalam hal ini, itu memang harus mencintai dzurriyyah Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah dan keluarganya lah, Bib. Seperti apa yang wajib yang kita baca setiap sholat ya, Bib, ya. Setiap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, gimana Bib? Ya, jadi pemirsa ya, ini semua kan sebenarnya orang seperti ini pasti ada sebabnya, ada sebab musababnya. Kenapa nih orang jadi anti gitu kan? Orang jadi nggak suka gitu. Ya mungkin ya kita nggak bisa paksain juga orang untuk suka dan tidak suka. Ya, tapi ini semua emang terjadi di negeri kita ya. Ya baiknya kita introspeksi ya, introspeksi. Ya, tentunya kebaikan, kebenaran yang kita sampaikan belum tentu semua orang demen, gitu. Belum tentu semua orang suka gitu. Tapi tentunya kita tetap istiqomah, ya, tetap sampaikan yang baik, ya. Karena memang ada gitu beberapa oknum-oknumnya, saya bilang oknum lah ya, oknum-oknum habaib, ya, yang notabene-nya mereka di media sosial, ya, saya nggak sebut orangnya deh, ya, dalam ceramah gitu kan keras gitu kan, ya oke lah nggak suka atau memang benar kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mengingatkan kepada pemerintah agar tidak berbuat yang salah, benar, setuju, saya setuju banget, ya karena itu tugas kita sebagai ulama, mengingatkan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar itu orang beruntung. Ya, tetapi jangan lupa ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Kita diperintahkan juga sama Allah, sampaikan yang hak, sampaikan dengan sabar, dan sampaikan dengan lemah lembut. Ya, bagaimana kita bisa berdakwah kalau kita omelin seseorang? Gimana kita bisa mengajak orang itu, tapi kita dengan cara yang tidak santun? Ya, tentunya saya yakin semua manusia itu sama, punya hati yang hati ini bersih, bisa menerima itu kebaikan. Tapi ya kembali, dia ada jabatan, ada harta, ada tahta, ya, ada lingkungan, sehingga yang sudah terbiasa, ya, sehingga ini susah untuk berubah. Ya kita jangan diomelin orang begini, tentunya dengan cara-cara yang ma'ruf, ya, cara-cara yang baik, ya. Pak, insya Allah, ya itu semua akan kembali kepada yang baik, insya Allah. Oke ya,
Barusan penjelasan dari seorang Habib ya, yang mengkritisi tentang Habib-Habib yang eh, ceramahnya itu eh, apa ya? Ya terbilang ya kurang pantas lah untuk dibicarakan. Apalagi di panggung-panggung seperti itu ya. Mengkritik itu boleh, saya setuju mengkritik itu boleh gitu loh. Tapi jangan seperti terlalu over gitu loh. Apakah mereka itu yang menceramah seperti itu hanya ingin panggung atau disegani aja, kita juga tidak tahu ya. Apa ingin dilihat hebat di mata orang itu kita juga tidak tahu gitu loh. Mungkin mungkin orang-orang yang tidak setuju dengan ceramahnya itu kemungkinan kemungkinan ya kemungkinan ini eh, takut terjadi apa ya bentrok gitu loh. Eh, ya katakanlah ya takut eh, ditelan mentah-mentah, nggak di apa ya, ya nggak diresapi dulu gitu loh. Oh iya, tadi yang kita ada dua 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 Habib yang eh, menyampaikan menyampaikan unek-uneknya mungkin ya. Satu ya tadi yang pertama tadi eh, bukan anu Bib, bukan membenci Bib ya. Tadi kan bilang membenci Habib, enggak. Orang-orang itu kalau sering saya lihat itu bukan membenci tapi mengoreksi gitu loh, mengoreksi dan mengkritisi, bukan membenci Bib. Orang-orang itu yang saya lihat bukan membenci, kalau membenci beda lagi gitu loh. Untuk yang barusan yang terakhir itu tentang mengkritisi pemerintah, itu ya nggak apa-apa mengkritisi gitu loh, tetapi dengan cara yang baik gitu, bukan dengan cara yang ya mungkin mungkin Oknum Habib ini mau berbicara apa ya, kasar keras atau provokatif, itu tidak mau mungkin gitu. Soalnya seorang ulama kemungkinan seperti itu, jadi harus uh, santun mengkritisi kalangan beliau sendiri gitu. Oke ya, jaga persatuan dan kesatuan NKRI ya. Jangan sampai terpecah belah dan terprovokasi oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan politik. Jangan terprovokasi dengan oknum-oknum yang mempunyai kepentingan politik. Demi kepentingan politik mereka, kalian-kalian itu dimanfaatkan demi kepentingan mereka. Terjadilah perpecahan. Gitu. Jangan sampai terprovokasi oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan politik demi kepentingan pribadinya mereka dan memanfaatkan Anda semua untuk kepentingan pribadi mereka. Oke ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.